Shalom, damai di hati. hati, puji nama Tuhan, bersyukur, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Harapan dan doa kami selalu diberkati oleh Tuhan dalam keadaan yang sehat-sehat Amin. ya. Dan di kesempatan kali ini kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dari renungan MTPJ yang terambil dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga yang ke-29 dengan tema di sepanjang minggu ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah selamat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan itu dalam karya keselamatan. Lewat salib Kristus kami ditebus setiap dosa-dosa kami, setiap pelanggaran kami. Maka Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang terbatas merenungkan kebenaran, memahami kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun dalam hikmat Tuhan juga akan membimbing kami sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Diberkati setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga mereka terus dengan setia taat dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ya, dalam perenungan firman Tuhan ini, kami membagikan dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang ya dari kitab Yohanes ini pasal 20 ayat 19-29. Kemudian kita akan melihat apa pesan teks, yang terakhir implikasi ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Saudara, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca pastinya dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Dan mari kita melihat kembali sebagaimana beberapa minggu terakhir kita melihat Injil Yohanes ini. Sekali lagi bahwa kitab ini sebuah kitab yang sangat unik di antara Injil lainnya. Dan disinilah kita dapat menemukan catatan pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang kebanyakan itu tidak ditulis oleh Injil lainnya. Di sini kita menemukan bagaimana penulis menyatakan bagaimana rahasia tentang kepribadian Yesus. Siapa itu penulisnya? Dia diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya atau dikasihi oleh Tuhan. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri itu menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes, anak Zebedeus. Nah, menurut beberapa sumber kuno, Yohanes, rasul yang sudah lanjut usianya, dia sementara tinggal di Efesus dan dia diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil ini untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus sebagaimana pada waktu itu gencar sekali diberitakan ya penyangkalan terhadap kepribadian dan keilahian dari Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu memang ada ajaran yang mereka menerima Yesus sebagai manusia. Betul, Yesus ada, mereka temui, adalah manusia. Namun keilahian Yesus itu ditolak oleh mereka. Ajaran inilah yang menyebar di kalangan jemaat sehingga penginjil Yohanes itu menulis kitab ini sebagai sebuah catatan untuk menjawab permintaan dari para penatua, tapi juga untuk memberikan pengajaran yang benar dari hal yang menyebar di dalam kalangan jemaat. Yohanes secara jelas menyatakan tujuannya menuliskan kitab ini ya. Kita boleh lihat di Yohanes pasal 20 ayat 31. Di sini dia tuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, membaca bagian ini tentunya lebih mudah karena kita melanjutkan bacaan di minggu yang lalu. Jika belum dengar, bisa buka kembali renungan yang kami posting pada beberapa hari lalu dan sudah kami bagikan di channel ini. Nah, saat ini kelanjutannya kita baca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 29 yang di sini ada dua perikop. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita pastinya dapat belajar bersama ya. Mari kita lihat. Itu dimulai dari ayat 19 sampai 20, diawali ketika hari sudah malam, sesudah hari Sabat Yahudi atau pada hari pertama minggu itu. Konteks ini berkaitan dengan bacaan kita pada minggu yang lalu. Manakala Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan ini menunjukkan bahwa itu terjadi di hari yang sama atau setelah perjumpaan Yesus dengan Maria pada saat pagi. Maka kabar sudah disampaikan oleh Maria Magdalena, aku bertemu, aku sudah melihat Tuhan ya, pernyataan Maria pada minggu yang lalu. Maka para murid ini sudah mendengar dan Injil Yohanes ini menerangkan barulah pada malam harinya saat para murid dan di situ ada 10 murid Yesus, mereka sedang bersama, mereka masih mengunci pintu karena pasti mereka ketakutan. Takut jangan-jangan ada orang Yahudi yang baru menyalibkan sang guru atau Tuhan Yesus itu juga akhirnya tahu dan kemudian dapat menangkap mereka sewaktu-waktu. Maka tidak heran dorang masih basambunyi saat berkumpul. Bahkan mereka juga mungkin ya mereka tidak mau menonjol, dapat lihat dapat tangka kalau mereka dikenali. Nah, menarik melihat bahwa saat Yesus ditangkap, dorang tak pisah. Namun catatan ini jelas bahwa memang mereka ketakutan dan dipenuhi dengan kecemasan pada waktu itu. Tetapi yang menariknya adalah ketika Yesus datang menampakkan diri, murid-murid ini berkumpul dan sedang menikmati persekutuan mereka. Ini kelihatan menjadi sebuah ciri khas yang sebuah persekutuan yang sangat erat dari murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, pada momen malam itulah tiba-tiba Yesus itu sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Bukan sebagai penampakan horor. Namun dia sungguh hadir. Dia menunjukkan bahwa dirinya hidup dan dia memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan salam itu biasa dilakukan saat orang bertemu satu dengan yang lainnya. Namun menjadi sangat luar biasa karena dikatakan Yesus dalam kondisi persekutuan para murid yang sedang ketakutan. Dan itu disampaikan Yesus manakala dia bangkit dari antara orang mati. Perkataan ini diikuti dengan ayat 20 ya, kita boleh baca sama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saya garis bawahi ada 3 hal. Pertama, ia menunjukkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi bukti. Kepastian inilah yang membuktikan pula kepada kita ya bahwa ini dia Yesus yang datang kepada muridnya dan Yesus yang baru saja disalibkan, Yesus yang dimasukkan ke dalam kubur tetapi ditemukan dia tidak ada. Malaikat bilang dia sudah bangkit dan ini dia betul-betul menampakkan diri kepada mereka. Saya bayangkan ada di situ. Dan ketika Yesus bilang ini, tanganku masih ada bekas paku. Lihat ini lambungku yang lubang oleh tombak.
Yesus menunjukkan bahwa ini dia yang telah bangkit. Yesus menunjukkan bekas luka tersebut untuk membuktikan bahwa ini dia yang benar-benar mengalami penyiksaan itu dengan tubuh yang sama, tubuh yang masih terluka, suara yang sama, tetapi dengan tubuh yang baru mengalami siksa itu, di depan murid dia nyatakan dia sudah bangkit. Yang kedua, murid-murid bersuka cita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati mana yang tidak senang, Kang? Karena pastinya mereka boleh melihat langsung apa yang baru saja Maria Magdalena saksikan. Mendengar sudah dan sekarang melihat langsung. Sukacita mereka itu bukanlah sekedar karena melihat Yesus, namun karena mereka tahu di konteks itu, oh ternyata tidak sia-sia mengikut Tuhan Yesus. Inilah pengakuan terdalam mereka bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus benar-benar dia Tuhan yang bangkit. Hal ketiga, mereka melihat Tuhan. Saya tandai bagian ini sebagai sesuatu yang menurut catatan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Awalnya Maria kan yang dia bersaksi ya, aku telah melihat Tuhan. Sekarang menjadi jamak, kami telah melihat Tuhan. Pantas saja bahwa mereka bersuka cita. Karena bukan cuma Yohanes yang lihat, bukan cuma Petrus yang lihat. Ke-10 murid yang ada di situ menyaksikan. Sehingga sudah pasti Yesus benar-benar bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya ayat 21 sampai 23. Pada bagian ini Yesus kembali mengulang perkataan salamnya, diikuti dengan amanat atau pengutusannya. Yesus memastikan damai sejahtera itu menjadi milik para murid yang pada waktu itu memang gundah gulana, penuh ketakutan, penuh kecemasan, antara pilihan mau setia kepada Tuhan Yesus padahal dia sudah mati, ataupun pada keadaan jangan-jangan kita berikut yang menjadi sasaran orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan bisa saja untuk juga menerima hukuman mati disalibkan. Tetapi Yesus memberi kepastian damai sejahtera menjadi milik para murid. Seperti Bapa mengutus aku, ini bicara otoritasnya. Demikianlah aku mengutus kamu. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, Yesus menunjukkan bahwa dia diutus dan kemudian dia mengutus para murid. Ini menjelaskan kepada kita betapa para murid memiliki tugas yang mulia sebagai saksi-saksinya. Saksi hidup yang melihat dengan mata mereka karya pelayanan, karya penebusan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus. Dan Yesus mengembusi para murid itu dan memberikan mereka Roh Kudus. Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengembusi berarti meniupkan, mengeluarkan nafas. Nafasnya adalah rohnya. Maka kemudian di sini ditulis di ayat 23 dapat kita baca, bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa artinya? Yesus mengulang kembali pengajarannya di saat dia sudah menang dan membayar hutang dosa itu dengan lunas. Para murid itu bukan hanya punya tugas untuk menjadi saksi atas berita kebangkitannya yang nyata, tetapi juga punya tanggung jawab untuk dapat mengampuni yang bersalah, karena mereka dengan kematian dan kebangkitan Yesus sudah menerima pengampunan itu cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Mereka yang seharusnya dihukum, tetapi mereka menerima anugerah belas kasihan itu. Maka dosa sudah dikalahkan, relasi harus dipulihkan. Dan Yesus memberi pesan ini dengan keras untuk menjadi peringatan bagi para murid yang diutus sebagai saksi-saksinya. Kami simpulkan sekaligus ya, jadi bagian akhir yaitu ayat 24 sampai 29 dengan tema perikop
Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini bicara satu kali tentang Thomas. Ini yang menarik dalam bacaan kita di minggu ini. Karena memang dari bagian ini kemudian diangkat ya menjadi tema mingguan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapa Thomas? Thomas adalah satu dari 12 murid Yesus. Di sini jelas disebutkan namanya Didimus. Didimus itu berarti kembar. Kembar dengan siapa tidak dijelaskan. Tetapi kemungkinan Thomas ini dilahirkan di Galilea dari keluarga Yahudi yang sederhana. Thomas adalah seorang nelayan pembantu. Kenapa disebut pembantu? Karena ia tidak memiliki perahu milik sendiri ya. Seperti halnya Petrus, Andreas, dan beberapa yang lain. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, cepat menyangka yang tidak akan ada apa-apa. Dia sudah penuh dengan prasangka. Dan Thomas juga adalah seorang yang kritis. Dia terbukti ketika bersama Yesus paling banyak bertanya dan suka bertanya. Nah, pada bacaan kita di hari ini dikatakan bahwa Thomas tidak berkumpul dengan 10 murid lainnya ya, yang orang baru baca di perikop sebelumnya. Tidak jelas alasannya, namun yang diceritakan adalah ketika para murid lain itu bertemu dengan Yesus, mereka bilang ke Thomas, tetapi Thomas ragu. Dia tidak langsung percaya. Justru keluar perkataan di ayat 25b. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak percaya. Kesaksian para murid 10 orang ini, mereka kenal satu dengan yang lainnya. Namun Thomas mengeraskan hati tidak mau percaya sebelum melihat langsung dan membuktikan perkataan mereka. Kisah itu dilanjutkan 8 hari kemudian. Saat semua ulang kembali berkumpul di situ dalam persekutuan mereka dengan keadaan yang sama, pintu-pintu masih dikunci dan kali ini ada 11 orang. Thomas hadir dan Yesus kembali datang di tengah-tengah mereka, merendahkan diri. Yesus melakukannya. Bukan cuma saat dia yang adalah Allah menjadi manusia, tetapi dia yang diragukan pun merendahkan diri dan menunjukkan apa yang diragukan Thomas dalam kelemahan iman si Thomas. Yesus datang dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian kita bisa baca ya di ayat 27. Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perkataan ini melahirkan ucapan pengakuan Thomas sekaligus penyesalannya. Di ayat 28 Thomas menjawab dengan sebuah kepastian, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kali ini Thomas mengaku secara pribadi, benar, inilah Yesus gurunya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang hidup dan yang bisa dibuktikan kehadirannya sebagai tanda bahwa benar Yesus itu Tuhan yang sudah bangkit. Ini guru yang selama ini bersama dengan aku, yang aku lihat kematiannya, tetapi sekarang aku lihat dia ada di depanku dan dia sudah bangkit. Pengakuan ini pastilah disampaikan Thomas ya, disampaikan Thomas dengan ada rasa malu. Karena dia telah meragukan kesaksian sahabat-sahabatnya para murid yang lain. Tapi juga pengajaran yang Yesus pernah katakan sewaktu bersama-sama. Tapi menariknya Yesus merespon di ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus tahu Thomas sudah percaya saat itu bahwa dia benar-benar bangkit. Tapi juga Yesus menerima Thomas yang lemah imannya sebagai orang yang mengalami pemulihan. Dia menjadi orang
yang juga percaya. Dan Yesus juga menguatkan semua murid dalam kesaksian mereka bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Ini pastinya menguatkan pembaca pada waktu itu. Apa artinya? Semua pembaca Injil Yohanes diingatkan bahwa berbahagialah yang tidak lagi hendak meminta untuk mencucukkan tangannya ke bekas paku Yesus seperti Thomas, namun percaya dengan setiap kebenaran yang dituliskan dengan jelas melalui Injilnya. Berbahagia, ya. Di sini dapat kita lihat bahwa kata ini menandakan sebuah ungkapan syukur, sukacita, keberuntungan, ya. Yesus tidak marah di sini dengan sikap Thomas, tetapi Yesus kemudian mengakui dia dan kemudian mengatakan berbahagialah kepada semua murid, semua pembaca, bahwa mereka yang tidak melihat namun percaya, bagi mereka berbahagialah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menurut bacaan kita Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Mari membuka hati untuk belajar melalui bacaan di sepanjang minggu ini. Yang pertama, sebagai gereja kita semua, ya, gereja tanpa persekutuan akan lemah. Dan gereja tanpa kesaksian bagi saya akan mati. Sejak minggu yang lalu kita sedang belajar mengenai bagaimana Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Sekarang orang udah belajar sama-sama mengenai para murid yang juga diutus untuk menjadi saksi. Kepada semuanya, Yesus datang menyatakan damai sejahtera, menunjukkan kuasanya, kemenangannya atas maut, dan bagaimana dia akan pergi kepada Bapa untuk memberi kepastian, hidup kekal, menyiapkan rumah yang kekal bagi kita. Nah, apalagi yang orang mau sangsikan? Kepastian keselamatan itu cuma ada di dalam satu nama, nama Yesus. Jangan malah membangun persekutuan yang mengaku di dalam namanya, tetapi kemudian tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Jangan berhenti karena itu untuk menumbuhkan kesaksian tentang Yesus. Kami beberapa kali katakan bahwa bersaksi itu bisa ke dalam dan juga bisa keluar. Intinya kalau orang mau bersaksi, hidupi dulu kesaksian itu. Bagaimana pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kemudian kita dapat bersaksi dengan benar. Dan kemudian menunaikan, ya, amanat yang disampaikan Yesus kepada para murid. Tapi juga sebagai amanatnya bagi kita semua. Sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, ya. Kadang kita menjadi tidak lebih baik dari Thomas yang ragu-ragu akan Tuhan. Mungkin sampai hari ini kita sendiri suka bertanya-tanya tentang banyak sekali hal. Baik itu ada masalah, ada pergumulan, berbagai hal yang membuat kita seakan sulit untuk melihat apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Apa rencana Tuhan ke depan bagi kehidupan saya, kehidupan keluarga saya yang hari-hari ini kelihatan tidak baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti, Tuhan datang untuk Thomas dan Tuhan juga mau datang untuk kita semua. Tuhan mau katakan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Orang lain bisa bilang kita lemah, kita ini tidak mampu, kita ini tidak bisa. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita dan Dia beri juga kelebihan, talenta bagi masing-masing kita. Sehingga Tuhan tahu bagaimana iman kita bisa goyah. Dan Dia juga mampu untuk kuatkan kita. Maka bersukacita di dalam Tuhan, ikut Tuhan, dan teruslah untuk percaya. Dia Tuhan, Dia Allahku. Seperti pengakuan Thomas, orang yang hari ini kelihatan lemah dan rasa-rasa tidak mampu. Tapi setiap orang melihat kepada Kristus, orang bisa bilang di dalam Dia, Tuhanku dan Allahku, aku pasti bisa. Yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara,
Sampai hari ini saya dan mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kita yang hidup di dalam iman yang sejati adalah kita yang imannya itu objeknya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penebus kita. Kita yang percaya kepada firman-Nya yang adalah ya dan amin. Kata firman, orang tidak melihat, namun orang berbahagia saat orang tetap percaya kepada Tuhan. Iman menjadi mata kita untuk melihat Dia, dan iman akan menolong kita untuk merespon karya selamat-Nya dengan hidup menjadi berkat dimanapun kita berada, kita melaksanakan tugas dan karya kita. Orang tidak melihat bukan berarti asal percaya. Saya katakan ke murid-murid ya, notitia atau pengetahuan itu penting, makanya perlu belajar firman. Asensus itu juga penting, bahwa kita harus mengakui, betul-betul setuju dengan apa yang kita ketahui. Namun jangan lengah, iblis punya kedua hal itu. Iblis tahu firman, iblis mengakui Yesus betul adalah anak Allah. Maka iman yang sejati bukan hanya notitia, bukan hanya sampai di asensus, tapi juga harus fidusia, artinya kehendak seluruh hidup kita sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Karena itu selamat belajar dan bertumbuh di dalam firman. Tuhan memberkati. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara ini diberkati oleh Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami, bagi yang kami percaya Roh Kudus Tuhan akan mampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap pelayanan tiap-tiap pribadi kami ya. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, kita akan berjumpa nanti di minggu depan. Dan silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Daripadamu ada kekuatan dan kemampuan kepada kami. Manakala kami melayani, kami percaya setiap kesanggupan kami pun adalah pekerjaan Tuhan. Maka terima kasih Tuhan, ajar kami setia melakukan kehendak-Mu. Diberkati setiap pendengar. Kami mau berdoa secara khusus buat mereka yang mengikuti kami di channel YouTube ini. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan, kesehatan dan rumah tangga, setiap studi pendidikan, usaha dan perjuangan dibuat Tuhan berhasil. Tapi juga Tuhan, ketika ada pergumulan dan tantangan, Allah hiburkan, kuatkan, dan berikan ketetapan hati untuk berpengharapan kepada Tuhan. Biar firman-Mu mengokohkan iman percaya kami untuk tidak pernah gentar, bahwa janji kemenangan Tuhan nyata adanya. Dan karena itu kami memiliki jaminan yang pasti, hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.